Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Karunia Eka Lestari SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang, izin memperkenalkan diri, saya Hesti Nurhamida dari kelas 6C dengan NPM 22106310500075. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas akhir final project mata kuliah Teori Peluang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan, dan ada sedikit pembuktian dari materi yang telah dipelajari. Pertama-tama di sini ada distribusi binomial. Untuk rumus dari distribusi binomialnya sendiri, BNP K sama dengan C dari K dari kombinasi K dari K ke N, P pangkat K, buka kurung 1 minus P pangkat K minus N, yang dimana K ini bernilai 0 sampai N. Nah, di sini apakah distribusi binomial ini merupakan ukuran peluang? Selanjutnya, di slide berikutnya, di sini ada pembuktiannya dari sifat distribusi binomial. Diingat bahwa yang pertama itu binomial ini lebih besar sama dengan dari 0, lalu penjumlahannya itu bernilai 1. Nah, di sini untuk pembuktian yang pertama ini, kita pecahkan, yang dimana di sini ada kombinasi dari K menuju N itu lebih besar daripada 0, yang dimana ini jika K itu paling kecil kan di sini 0. Nah, untuk hasil dari kombinasi yang hasil dari K itu 0 itu, paling kecil itu hasilnya adalah 1. Dan untuk yang P pangkat K itu, jika apapun yang berpangkat 0, itu akan berhasil H1. Lalu di sini ada, maaf, kurang dipangkatkan. Nah, di sini juga sama dengan yang kedua, jika apapun yang dipangkatkan, pangkat 0 itu paling kecil adalah 1. Jadi, di sini terpenuhi yang dimana sifat binomial itu lebih besar daripada 0. Lalu yang kedua di sini itu menggunakan teorema binomial. Untuk yang dimana A tambah B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, kombinasi dari K sampai N, A pangkat K, B pangkat N min K. Misalnya di sini kita pakai pemisalan yang dimana P, A itu sama dengan P, dan B itu sama dengan 1 min P. Maka di sini ada A plus B pangkat N, lalu P plus 1 minus P pangkat N sama dengan 1 pangkat N sama dengan 1. Yang dimana sigma dari K sama dengan 0 sampai N sama dengan sigma K sama dengan 0 bernilai dari 0 sampai N, kombinasi K dari K sampai N, lalu dikali dengan A pangkat K, B pangkat N min K. Nah, di sini tuh terjawab yang dimana A ditambah B sama dengan N itu hasilnya 1. Jadi terbukti bahwa distribusi binomial merupakan ukuran peluang. Nah, di sini ada soal
yang dimana seorang pelanggan bisa datang ke salah satu dari tiga toko. Toko yang pertama, toko yang A, B, atau C. Peluang ia datang ke toko A itu ada 30%, ke toko B itu 50%, dan ke toko C itu 20%. Jika ia datang ke toko A, peluang ia membeli barang adalah 0,8. Untuk jika ia pergi ke toko B, peluang ia membeli barang itu cuma 0,6 dan peluang ia membeli ke toko C itu 0,4. Nah, berapa kemungkinan peluang pelanggan tersebut akan membeli barang dari ketiga kemungkinan toko tersebut? Nah, di kan ini masuk hukum probabilitas total, yang dimana hukum ini digunakan ketika kita sedang menghitung peluang suatu kejadian yang akan dapat terjadi melalui beberapa jalur yang kondisinya berbeda. Kita membagi ruang sampel di dalam partisi yang tidak tumpang tindih, lalu tidak menghitung peluang kejadian melalui masing-masing partisi tersebut. Nah, di sini ada rumusnya, yang dimana P peluang A penjumlahan dari dimana I itu bernilai mulai dari 1 sampai N. Lalu di sini ada peluang dari eh, A A jika BI dan dikali dengan peluang BI tersebut. Nah, diketahui dari soal tersebut itu PA sama dengan 30% atau 0,3. Nah, di sini dia mempunyai peluang jika beli di toko A itu 0,8. Lalu untuk di toko B itu ada 50%. Dan untuk jika dia punya peluang beli di toko B itu 0,6. Nah, di sini juga ada jika dia ke toko C itu peluangnya 20% sama dengan 0,2. Jika ia membeli di toko C sama dengan 0,4. Nah, yang ditanya itu berapa peluang pelanggan tersebut membeli barang. Nah, di sini dijawab, kan sigma itu kan penjumlahan. Nah, di sini maka dijumlahkan saja dari setiap kemungkinan masing-masing. Di sini 0,8 dikali 0,3, lalu ditambah dengan 0,6 dikali 0,5, ditambah dengan 0,4 dikali 0,2, itu menghasilkan 0,24 ditambah 0,30 ditambah 0,03 sama dengan 0,62. Jadi peluang pelanggan akan membeli barang ialah 0,62 atau 62%. Lalu di sini yang ketiga ada pembuktian 1.4.20 distribusi Poisson. Nah, di sini untuk pois lambda K sama dengan lambda K dibagi dengan K faktorial dikali bilangan Euler berpangkat minus negatif lambda, yang dimana K ini elemen dari N0. Nah, di sini apakah distribusi Poisson merupakan ukuran peluang? Nah, dari sifat distribusi Poisson sendiri, di sini ada pois lambda lebih besar daripada 0. Lalu yang kedua itu ada sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, yang dimana pois lambda K sama dengan 1. Nah, dibuktikan. Nah, dari distribusi Poisson sendiri, di sini dari kita uji yang pertama, yang dimana pois lambda lebih besar daripada 0. Kita perhatikan karena lambda pangkat K itu lebih besar daripada 0 dan juga K faktorial itu lebih besar daripada 0, maka dan juga di sini ada Euler negatif lambda lebih besar sama dengan 0, maka di sini Poisson tersebut terpenuhi. Poisson tersebut terpenuhi karena kalau dilihat-lihat lambda
jika dikali dengan berpangkat 0 itu menghasilkan angka 1. Terus juga di sini k faktorial itu kalau misalkan faktorial dari 0 itu 1. Lalu maka di sini Poisson lambda lebih besar daripada 0 itu terpenuhi. Lalu yang di sini yang kedua yaitu menggunakan deret Maclaurin pada fungsi eksponensial yang dimana eh, Euler berpangkat X sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga dikali dengan X pangkat K dibagi dengan K faktorial. Misalnya di sini kita ubah X itu sama dengan lambda sehingga si Euler itu berpangkat dengan lambda sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga dibagi dengan lambda dikali berpangkat K dibagi K faktorial berdasarkan definisi tersebut kita ubah si si sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga dikali dengan lambda K per dibagi dengan K faktorial itu hasilnya itu Euler negatif lambda. Nah, di sini karena udah sama-sama Euler, kita kalikan pangkat lambdanya saja, maka di sini hasilnya 1. Maka terpenuhi, jadi terbukti bahwa distribusi Poisson merupakan ukuran peluang. Lalu di sini ada soal nomor ada soal yang keempat. Di sebuah sekolah sebanyak 0,02 siswa memiliki gangguan pada belajar. Tes khusus mampu mendeteksi siswa bermasalah dengan akurasi 90% dan memiliki tingkat kesabaran 5% untuk siswa normal. Jika seorang siswa terdeteksi positif oleh tes, berapa peluang siswa yang benar-benar memiliki gangguan belajar? Nah, di sini ada pembahasannya dari proposisi 2.1.18. Nah, di sini diketahui kan tadi siswa bermasalahnya itu 0,2, 0,02. Nah, positif dari yang bermasalahnya itu 0,9. Nah, di sini kan yang tadi yang normal itu tidak diketahui. Nah, tapi di sini kan rumusnya itu satu dikurang dari yang diketahui, peluang yang diketahui. Maka di sini siswa normal itu 0,98. Nah, untuk siswa yang normal itu 0,09. Ya, ditanya itu berapa peluang siswa yang memiliki gangguan belajar. Dari rumus tersebut, kita mendapati peluang dari positif siswa yang bermasalah terhadap gangguan belajar dikali dengan total siswanya, peluang siswanya, lalu dibagi dengan peluang positif bermasalah dikali peluang siswa yang bermasalah. Nah, lalu ditambah dengan peluang positif yang normal dikali peluang siswa yang normal. Nah, di sini kita masukkan nilainya, maka di sini ada 0,9 dikali 0,02 dibagi 0,9 dikali 0,02 ditambah 0,05 dikali 0,98. Hasilnya yaitu mendekati 0,018 per 0,067 atau juga mendekati 0,2687. Lalu di sini ada pembuktian lagi yang dimana pembuktian distribusi hipergeometrik yang dimana Hn besar Nm M sama dengan kombinasi M menuju M kombinasi N menuju
N dikurang M menuju N dikurang M dibagi kombinasi N menuju N besar. Apakah distribusi hipergeometri merupakan ukuran peluang? Nah, di sini untuk distribusi hipergeometri, yang pertama itu di sini lebih besar sama dengan daripada 0. Nah, sama dari sebelumnya kita lihat dan kita pecahkan kembali. Kita pecahkan. Di sini kombinasi M kecil menuju M besar itu jika M kecilnya itu bernilai 0, maka nilainya itu 1. Lalu untuk yang C, kombinasi dari N kecil dikurang N kecil menuju N besar dikurang M besar, itu lebih besar 0, karena sama seperti tadi, kalau misalkan kita masukkan ke dalam pemisalan dan itu misalnya nilai paling kecil itu bakal bernilai 1. Sama seperti yang kombinasi N kecil menuju N besar itu juga bernilai 1. Lalu untuk di sini untuk eh, sigma M sama dengan 0 menuju N, yang dimana itu bernilai 1. Di sini menggunakan identitas Van der Monde. Nih, kita memakai pemisalan yang dimana N bintang sama dengan M, J sama dengan M, maka di sini M bintang sama dengan N minus M, K minus J sama dengan N minus M, K sama dengan N dikurang M plus J, K sama dengan N minus M plus M, K sama dengan M. Lalu diperoleh sigma M sama dengan 0 menuju sampai dengan N, kombinasi M kecil menuju M, kombinasi N minus M menuju N besar, minus M sama dengan kombinasi N kecil menuju N, sehingga di sini akan bernilai 1. Maka sifatnya terpenuhi. Jadi terbukti bahwa distribusi hipergeometri merupakan ukuran peluang. Lalu di sini ada soal nomor 6. Seorang Kramer mempunyai peluang 0,25 untuk menang dalam satu ronde. Ia bermain sebanyak 6 ronde. Berapa peluang ia memenangkan tepat 2 kali? Nah, di sini menggunakan distribusi binomial yang dimana rumusnya itu P X sama dengan bernilai K sama dengan kombinasi N sampai dari kombinasi dari K sampai N, P pangkat K 1 dikurang P N pangkat N kurang K. Nah, di sini yang diketahui awal itu N-nya itu 6. Ia bermain sebanyak 6 ronde. Nah, terus P-nya itu 0,25, yaitu peluang dari untuk memenangkan satu ronde tersebut. Lalu K-nya itu 2, yaitu yang dicari K itu 2, yang dicari tepat 2 kali. Yang ditanyakan berapa P X sama dengan 2. Jadi di sini dijawab, kita masukin aja dari kemungkinan-kemungkinan yang sudah diketahui. Maka di sini P X sama dengan 2, kombinasi 6 dari 2 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 4 sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial
dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 5 sama dengan 15 dikali 0,0625 dikali 0,316 sama dengan 0,296. Jadi peluang ia mendapatkan tepat dua kali yaitu 0,296. Lalu di sini ada pembuktian fungsi P Riemann menuju R menuju R yang diintegralkan oleh Riemann disebut PDF atau fungsi padat peluang pada 1.5.1 jika memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, benarkah P itu peluang sebuah PDF atau fungsi padat peluang? Nah, di sini dari sifat-sifat tersebut kita buktikan yang pertama dari sifat yang pertama ini untuk X lebih kecil daripada 0 yang dimana Px sama dengan 0 untuk X sendiri itu lebih besar. Yang kedua itu lebih besar sama dengan 0, Px sama dengan E pangkat minus X sama dengan 1 per bilangan Euler pangkat X lebih besar sama dengan 0, maka Px lebih besar sama dengan 0 setiap X bilangan dari R, maka terpenuhi. Yang kedua ini integral dari minus tahingga sampai tahingga, yang dimana Px dx sama dengan integral minus tahingga sampai dengan 0 Px dx plus, nah di sini dibagi menjadi dua, yang dimana yang tadi itu minus tahingga, sekarang jadi tahingganya saja dari 0 sampai tahingga Px dx. Nah, untuk selanjutnya kita turunkan integral dari minus tahingga sampai tahingga 0 dx plus integral dari 0 sampai tahingga Euler minus x dx sama dengan 0 ditambah limit b limit b limit b bernilai tahingga integral 0 sampai tahingga E minus X dx. Nah, di sini kita turunkan limit B tahingga, kita kurung siku, minus E pangkat minus X. Nah, ini B sampai dengan 0. 0 sampai dengan B. Limit B tahingga. Nah, di sini kita masukin masing-masing dari 0 sampai B-nya. Jadi minus E pangkat minus B dikurang minus E pangkat 0. Nah, untuk nilai akhirnya di sini 1 dikurang 0 maka hasilnya 1. Jadi karena nilainya 1 jadi terpenuhi, maka terbukti bahwa P itu PDF. Nah, soal nomor 8 di sini sebuah mesin arcade memberikan hadiah 20 poin dengan peluang 0,1, 10 poin dengan peluang 0,3, dan 0 poin dengan peluang 0,6. Berapa nilai harapan dari poin yang diperoleh? Nah, di sini kita menggunakan nilai harapan yang dimana rumusnya itu EX sigma J sama dengan 0 sampai tahingga XJ dikali PX besar sama dengan X.
Nah, di sini yang di awal diketahui itu kan si nilai dari nilainya itu kan 20 poin memiliki peluang 10 poin. Maka di sini X1 20, peluangnya itu 0,1. Nah, untuk X2-nya itu 10, peluangnya itu 0,3. X3-nya itu 0, peluangnya itu 6. Yang ditanyakan nilai harapan. Nah, di sini kan karena sigma, maka di sini kita tambahkan, kita kalikan, dan kita tambahkan. Lalu di sini untuk dikalikannya masing-masing 20 dikali 0,1 ditambah 10 dikali 0,3 ditambah 0 kali 0,6 maka hasilnya 5. Jadi peluang siswa yang memiliki gangguan dapat eh, eh, maka hasil akhirnya adalah 0, hasilnya akhirnya adalah 5. Maaf ini salah. Nah, pembuktian yang terakhir di sini ada pembuktian gamma Euler yang dimana gamma X sama dengan integral 0 sampai tah hingga S pangkat X minus 1E pangkat minus S ds yang dimana X lebih besar daripada 0, distribusi gamma kontinu itu menggunakan alfa dan beta yang lebih besar daripada 0. Nah, di sini eh, merupakan rumus dari gamma tersebut. Nah, benarkah peluang dari alfa beta X adalah PDF? Nah, di sini kita lihat dari sifat-sifatnya yang dimana Ki alfa beta X itu lebih besar daripada 0. Nah, yang kedua itu ada integral minus tahingga sampai tahingga yang dimana bernilai 1. Karena di sini kontinu maka menggunakan integral. Nah, untuk yang pertama di sini kita buktikan sifat yang pertama itu jika X bukan elemen dari 0 sampai 1 maka sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, jika X elemen dari 0 sampai 1 maka itu 1 per B dikali alfa dikali beta. Nah, karena Borel dikali alfa beta lebih besar daripada 0, maka di sini Ki alfa beta itu lebih besar daripada 0 juga. Jadi terpenuhi. Lalu yang kedua di sini ada integral dari tahingga dari minus tahingga sampai tahingga Ki alfa beta X dx sama dengan kita jabarkan di sini dari integral minus tahingga sampai 0 ditambah integral 0 sampai 1 lalu ditambah integral dari 1 sampai tahingga. Nah, di sini kita jawab integral dari minus minus tahingga itu 0 dx ditambah integral dari 0 sampai 1 itu minus 1 per Borel kali alfa beta dikali X pangkat alfa minus 1 dikali 1 minus X pangkat beta minus 1 dx ditambah integral 1 sampai tahingga. Maka di sini hasil akhirnya itu 1. Jadi, nil, eh, jadi untuk integral dari minus tahingga sampai tahingga, Ki alfa beta X sama dengan 1 itu terpenuhi. Jadi terbukti bahwa peluang dari alfa beta atau peluang gamma, distribusi gamma itu adalah PDF. Lalu di sini ada soal yang ke-10, dalam sebuah sekolah 30% siswa menyukai matematika dan bahasa Inggris, 60% siswa menyukai bahasa Inggris. Berapa peluang siswa menyukai matematika jika sudah diketahui mereka menyukai bahasa Inggris?
Nah, di sini menggunakan probabilitas bersyarat yang dimana dengan rumus tersebut diketahui eh, kan tadi tadi kan yang menyukai matematika dan bahasa Inggris itu 30. Jadi ini kita ubah menjadi 0,3. Lalu untuk yang menyukai bahasa Inggris sendiri itu 60% kita ubah menjadi 0,6. Kan yang ditanya itu berapa peluang banyaknya siswa yang menyukai matematika dengan syarat sudah menyukai bahasa Inggris. Nah, di sini kan karena bersyarat, nah kita masukin dengan rumus tersebut. Nah, tadi kan yang menyukai bahasa Indonesia bahasa Inggris dan matematika itu 0,3. Kita karena itu adalah eh, matematika irisan dari bahasa Inggris. Nah, kita masukin 0,3 dibagi yang suka yang suka bahasa Inggris doang dibagi yang suka bahasa Inggris doang. Jadi 0,3 dibagi 0,6 jadi hasilnya 0,5 atau atau 50%. Jadi peluangnya itu banyak yang menyukai bahasa matematika itu adalah 50%. Nah, soal yang ke-11 itu di sebuah ruang ujian seorang siswa menjawab soal pilihan ganda secara acak. Peluang menjawab soal pertama dengan harapan dengan peluang harapan adalah 0,25 setelah ia melempar dadu dan berharap mendapat angka 6 untuk mendapat bonus poin. Peluang muncul angka 6 adalah 1/6. Berapa peluang siswa tersebut menjawab soal dengan benar dan mendapat angka 6? Di sini menggunakan kejadian independen karena tidak ada sangkut pautnya. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri itu seperti ini. Untuk rumus kejadian independen, yang dimana peluang dari A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi, ini dia eh, saling bebas. Lalu diketahui, di sini kan tadi peluang dari A itu yang menjawab benar itu 0,5. Nah, peluang dari B itu 1,6. Peluang dadu itu 1/6 angka yang muncul. Jadi A dan B itu apakah independen? Nah, di sini peluangnya itu dikali doang, tinggal dikali. Jadi hasilnya itu 1/24 atau sebanding dengan nilai 0,0417. Lalu untuk soal nomor 12 ini, seorang pengembang aplikasi menguji algoritma keamanan terhadap serangan cyber. Probabilitas sistem berhasil mendeteksi serangan dalam satu percobaan adalah 0,3. Berapa peluang bahwa sistem baru mendeteksi serangan pada percobaan kelima? Di sini menggunakan rumus distribusi geometri. Nah, diketahui P itu sama dengan 0,3, K itu sama dengan 5. Yang ditanya itu peluang serangan pada percobaan kelima atau peluang X sama dengan 5. Nah, di sini kita jawab menggunakan rumus yang di atas. Maka di sini hasilnya sudah diketahui P-nya itu kita masukin 0,3 dipangkatkan dipangkat 5 dikurang 1 dikali 0,3. Nah, di sini kan awalannya tuh di 1 dikurang peluang yang diketahui. Nah, maka di sini 0,7 pangkat 4 dikali 0,3. Maka hasil akhirnya itu 0,0723. Maka peluang sistem baru berhasil mendeteksi serangan pada percobaan kelima itu ada sekitar 72%.
Lalu untuk soal yang ke-13 itu sebuah perusahaan menerima rata-rata 3 keluhan pelanggan terhadap perusahaannya per harinya. Berapa peluang bahwa hari ini perusahaan tersebut menerima tepat 5 keluhan? Nah, di sini kita menggunakan distribusi seragam diskrit. Dengan rumus PX sama dengan K sama dengan kita menggunakan distribusi geometrik. Salah, mohon maaf. Poisson. Oh, Poisson. Kita menggunakan distribusi Poisson. Mohon maaf, Ibu. Eh, di sini karena kenapa Poisson? Karena di sini ada lambda dan K-nya. Ada lambda. Nah, di sini diketahui lambda dari soal itu adalah 3 dan K-nya itu keluhan yang mau dihitungnya itu 5. Jadi peluang menerima tepat 5 keluhan itu yaitu di sini tinggal kita masukin doang kan. Eh, kita masukin saja, kita masukin saja X pada K itu kan 5. Jadi eh 3 3 pangkat 5 per 5 faktorial dikali dengan Euler pangkat minus 3 sesuai dengan lambdanya, maka di sini hasilnya adalah mendekati 0,1009 atau sekitar 10,09%. Yang nomor 14, soal ke-14, yaitu sebuah aplikasi kuis memilih secara acak 1 dari 10 pertanyaan. Latihan yang ditampilkan pertama kali, berapa peluangnya pertanyaan nomor 7 muncul sebagai soal pertama. Nah, di sini kita menggunakan distribusi seragam diskrit karena semua eh, semua semuanya memiliki nilai yang seimbang. Nah, karena di sini memiliki nilai yang seimbang, maka si 7 ini memiliki nilai 1 juga. Maka di sini kita langsung masukkan saja total pertanyaannya kan 10. Nah, peluang nomor 7 muncul itu tinggal kita masukkan saja 1/10, maka di sini peluang dari muncul angka nomor nomor 7 yang dipilih pertama adalah 0,7 atau 10% dari 100. Lalu di sini ada soal ke-15, seorang arkeolog sedang menggali situs dan ingin menentukan 3 artefak kuno. Probabilitas menentukan artefak dalam satu penggalian adalah 0,1. Berapa peluang bahwa artefak ketiga ditemukan pada penggalian ke-7? Nah, di sini menggunakan rumus binomial negatif, yang dimana dari soal kita ketahui R-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 7, P-nya sama dengan 0,1. Yang ditanyakan tadi dari soal itu peluang artefak ketiga ditemuan pada penggalian ke-7. Eh, maka di sini kita jawab sesuai dengan rumusnya. P, K sama dengan PX sama dengan K, kombinasi R minus 1 sampai K minus 1 dikali P pangkat R dikali 1 minus P K pangkat K minus R. Yang dimana kita masukin sama dengan
K-nya itu kan 7, maka 7 dikurang satu itu 6. R-nya 3, 3 dikurang satu sama dengan 2. Nah, di sini P-nya itu 0,1, maka di sini satu kok dikurang P-nya itu maka hasilnya 0,9. Nah, 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,001 karena sudah dipangkatkan 0,1 dipangkat 3 itu 0,001 dikali 0,6561 itu nilai hasil dari 0,9 pangkat 4. Maka hasilnya di sini mendekati 0,0098. Maka peluang artefak ketiga ditemukan pada percobaan ketujuh adalah sekitar 0,98%. Soal nomor 16. Nah, dari dua buah baterai, 5 diantaranya rusak. Jika 4 baterai dipilih secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang persis dua baterai yang rusak terambil? Di sini menggunakan rumus hipergeometri diskrit. Distribusi hipergeometri ini menghitung peluang memperolehkan keberhasilan dalam N pengambilan tanpa pengembalian dari populasi berisi keberhasilan atau kegagalan. Tidak seperti binomial, distribusi ini menghitung populasi menyusut. Jadi, eh, di sini kan dari soal kita sudah mengetahui N besarnya itu 20, M besarnya itu 5, N kecilnya itu 4, M besarnya itu 2. 20 itu dari 20 buah baterai, terus 5 diantaranya rusak itu M besar, lalu eh, 4, 4 baterai yang terambil itu masuk ke N besar, N kecil, lalu M kecilnya itu 2 baterai yang rusak terambil. Nah, di sini M kecilnya yang eh, sebagai X, maka di sini P X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 5 dari 2 dikali kombinasi 20 dikurang 5, 4 dikurang 2 sama dengan kombinasi 2 dari 5, dikali kombinasi 2 dari 15 sama dengan dibagi kombinasi 4 dari 20 sama dengan di sini kita faktorialkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 15 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 20 faktorial dibagi 16 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, nilai hasil akhirnya itu 20, mohon maaf, 10 dikali 105 dibagi 4.845 sama dengan 1.050 dibagi 4.845, maka hasil akhirnya mendekati 0,21167. Soal yang ke-17 itu seorang peneliti mencatat tinggi badan mahasiswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata atau mu 170 dan simpangan baku atau sigma 8 cm. Berapa nilai fungsi kepadatan probabilitas atau PDF untuk mahasiswa yang memiliki tinggi badan 180 cm? Dengan rumusnya yang kita gunakan itu distribusi normal karena menggunakan adanya terdapat mu dan sigma. Diketahui N besarnya itu 170, rata-ratanya itu kan mu-nya itu 170, lalu sigmanya itu 8, X-nya itu yang ditanya itu 180. Maka nilai PDF yang dimiliki tinggi 180 itu berapa? Nah, di sini
kita masukin saja eh, dari nilai si sigmanya tersebut. Maka F8 F8 1 dibagi 8 akar 2 pi dikali E minus pangkat 180 dikurang 170 pangkat 2 dikurang dibagi 2 kali 8 2 kali 8 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 8 akar 2 pi dikali minus 180 dibagi 120 sama dengan 1 dibagi 8 dikali akar 2 kali pi dikali ini hasil dari minus 100 dibagi 128 itu 0,78125. Nah, hasilnya di sini kita ubah juga si nilai 2 akar 2 pi itu hasilnya 2,5066. Maka di sini hasil dari akar 2 pi itu dikali 8 maka hasilnya 20,0528 dikali maka di sini hasilnya 0,4579 dibagi 20,0528 hasilnya 0,02283. Maka di sini fungsi PDF untuk mahasiswa dengan tinggi 180 cm adalah sekitar 0,02283. Nah, soal yang ke-18, seorang pemain pelempar sebuah dadu eh, seban- melempar sebuah dadu 5 kali. Ia tertarik menghitung peluang bahwa angka 4 tidak muncul sama sekali dalam pelemparan tersebut. Nah, di sini menggunakan hukum peluang total binomial, yang dimana diketahui dari soal tersebut peluang muncul angka 4 dalam satu kejadian itu 1/6. Lalu peluang tidak muncul angka 4 itu 5/6. Karena dikurangin doang kan, karena dikurangin saja dari 1 dikurang P tersebut. Lalu banyak lemparan N sama dengan banyak lemparan N itu banyak totalnya itu 5. Lalu kalau misalkan totalnya 5 maka K-nya itu 0 karena kemungkinan yang itu 0. Maka di sini karena kemungkinan 4 itu tidak akan muncul sama sekali, maka di sini X itu 0, kombinasi N dari K dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P N min K. Maka kombinasi 5 dari 0 dikali 1/6 pangkat 0 dikali 5/6 pangkat 5. Maka hasil akhirnya itu mendekati 0,4019. Nomor 19. Soal ke-19, sebuah pabrik sepatu menyediakan layanan transformasi dengan minibus yang berangkat setiap hari. Waktu tunggu minibus oleh seorang karyawan di halte diasumsikan mengikuti distribusi seragam kontinu dengan interval 5 sampai 35 untuk satuan waktu menit. Berapa peluang bahwa seorang karyawan menunggu minibus antara 10 sampai 20 menit? Di sini kita menggunakan distribusi seragam kontinu dengan rumus P interval dari A sampai B, maka di sini B dikurang A dibagi beta dikurang alfa. Diketahui alfanya itu 5, betanya itu 2,35, maka lalu ditanyakan A sama dengan A-nya itu 10 menit,
B-nya itu 20 menit, maka di sini dari 10 sampai 20 menit, maka peluang seorang karyawan menuju minibus, di sini kita masukin apapun yang sudah diketahui dari soal, dimasukkan ke dalam rumus, 20 dikurang 10 dibagi 3 dikurang 5 sama dengan 10 dibagi 30 sama dengan 0,33. Peluang seorang karyawan menunggu minibus antara waktu 10 hingga 20 menit adalah 0,33. Soal yang ke-20, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 4 bola hijau. 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Berapa peluang bahwa bola kedua berwarna kuning jika bola yang terambil juga berwarna kuning? Untuk pembahasannya, selanjutnya di sini dari soal tersebut diketahui pengambilan itu total awal bola tersebut di situ ada 10 bola yang dimana 6 bola kuning dan 10 bola hijau. Lalu pengambilan bola pertama itu berwarna kuning yang sudah diambil tanpa dikembalikan. Sisanya itu sisa bolanya itu berarti 5 kuning dan 4 hijau. Maka totalnya ada 9. Nah, yang ditanya itu peluang bola kuning jika bola pertama diambil bola kuning. Di sini saya menggunakan probabilitas bersyarat yang dimana karena bola kuning sudah terambil, maka kita maka di sini menjumlahkan bola bola kuning yang akan terambil kembali. Lalu di sini untuk P A syarat B yang dimana P peluang A irisan dari B dibagi peluang B. Lalu di sini peluang bola kuning yang pertama bersyarat bola kuning yang kedua. Lalu di sini kita masukkan ke dalam rumus, jumlah bola kuning yang tersisa itu 5, lalu jumlah bola yang tersisa itu 9. Maka hasilnya itu 5/9. Untuk soal yang kedua satu, misalnya X adalah variabel diskrit dengan distribusi sebagai berikut. Nilai X, PX, PX sama dengan X, yang dimana pada nilai X0 itu PX sama dengan X-nya 0,2, pada nilai 1 PX sama dengan X itu 0,3, pada nilai 2 PX sama dengan X itu sama dengan 0,4, untuk nilai 3 PX sama dengan X sama dengan 0,1. Berapa nilai harapan pada soal tersebut? Untuk mengetahui soal nilai harapan, kita harus mengkalikan masing-masing nilai tersebut. Maka di sini untuk nilai harapannya, untuk yang pertama, untuk nilai X sama dengan 0 itu mempunyai peluangnya itu 0,2. Maka di sini 0 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 kali 0,1. Maka di sini hasilnya 0 ditambah 0,3 ditambah 0,8 ditambah 0,3, maka hasilnya 1,4. Yang terakhir, soal yang ke-22, di sebuah universitas mengadakan 2 mata kuliah tambahan. Yang pertama, matematika, kita umpamakan itu sebagai A, dan bahasa Inggris kita umpamakan sebagai B. Dari 120 mahasiswa mengikuti
mengikuti, 80 mahasiswa mengikuti matematika, dan 50 mahasiswa mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Berapa banyak mahasiswa yang hanya mengikuti mata kuliah matematika tetapi tidak mengikuti mata kuliah bahasa Inggris? Di sini menggunakan probabilitas komplement yang dimana eh, P PA garis B sama dengan P peluang A dikurang peluang A iris B. Yang diketahui pertama kan kita si mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika itu sebanyak 80. Lalu yang mengikuti matematika dan bahasa Inggris itu sebanyak 50. Yang ditanyakan berapa banyak mahasiswa yang hanya mengikuti matematika saja. A komplement dari B. Nah, di sini karena A komplement dari B, peluang dari A itu 80 yang mengikuti matematika dikurang dengan peluang yang mengikuti matematika dan bahasa Inggris atau peluang A iris B, maka hasilnya itu adalah 30. Mungkin cukup sekian pembahasan soal dan pembuktian probabilitas dan definisi yang sudah dipelajari pada pembelajaran kemarin dari saya. Mohon maaf bila ada Mohon maaf bila banyak kesalahan. Eh, Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.